Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satria di sini. Jumpa lagi. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang barisan dan deret aritmatika dan geometri. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang soal cerita ya yang berhubungan dengan aritmatika dan geometri. Bisa kalian lihat di layar HP kalian, laptop maupun komputer. Baik, sebelum video kita lanjut, alangkah baiknya biar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat, silahkan untuk selalu di subscribe ya. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, berikut di like, komen, dan bisa kalian share. Terima kasih. Kita langsung saja untuk video pembelajarannya. Ya, di situ ada soal ya. Dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri 14 buah. Kemudian baris kedua berisi 16 buah. Kemudian baris ketiga ada 18 buah. Yang ditanyakan banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah, nah ini untuk soal cerita ya, itu sudah diketahui pada baris terdepan kita bisa nuliskan saja seperti ini ya, berarti 14. Kemudian pada baris kedua ada 16 dan baris ketiga ada 18. Dan baris selanjutnya, nah kita cari tahu dulu ini soalnya barisan apa, kita cari tahu dulu. Coba 14 ke 16 ini nambahnya 2, 16 ke 18 nambahnya juga 2. Berarti karena penambahannya konstan, ini merupakan barisan ya aritmatika. Ingat ya adik-adik semua ya. Baik, kita langsung saja. Berarti kalau barisan aritmatika itu unsur-unsurnya adalah bahwa suku pertama atau A awalan ya sama, itu diketahui 14, ini awalannya 14. Kemudian untuk selisihnya ya bedanya atau selisih itu 2. Nah, sedangkan di sini yang ditanyakan banyaknya kursi ya, banyaknya kursi pada baris ke-20. Nah, untuk banyaknya kursi dan nanti juga ada soal jumlah kursi seluruhnya itu beda ya. Kalau banyaknya itu UN, kalau jumlah seluruh kursi itu berarti SN. Paham ya adik-adik semua ya? Itu kita lain di soal lain itu nanti saya akan contohkan. Baik, kita cari tahu dulu untuk pada baris ke-20. Berarti U20 ya. U20 kita tulis lagi, kita ingat bahwa barisan aritmatika rumusnya adalah UN ditambahkan N dikurangi 1 kalikan B. Nah, kita masukkan langsung. A-nya siapa? A-nya 14. Masukkan. Berarti dijumlahkan ya. N kurangi 1. Tulis 20 kurangi 1 kalikan B. B-nya berapa? 2. Berarti 14 dijumlahkan 20 kurangi 1 itu ketemunya 19. Kemudian dikali 2. Maka 14 kita jumlahkan dengan 38. Maka ketemunya 14 tambah 38 yaitu 52. Paham ya adik-adik semua ya? Ya, next. Untuk soal yang nomor 2. Seorang pemetik kebun memetik jeruknya setiap hari dan mencatat banyaknya jeruk yang dipetik. Ternyata banyaknya jeruk yang dipetik pada hari ke-N memenuhi rumus UN yang 50 dijumlahkan dengan 25N. Nah, ini ditanyakan jumlah jeruk yang telah dipetik selama 10 hari yang pertama adalah, nah, untuk soal ini karena berbunyi tentang jumlah ya, jumlah berarti ini kita nanti disuruh nyari SN. Namun kita cari tahu dulu, cari tahu untuk yang suku pertama, iya kan, seorang pemetik kebun memetik jeruknya setiap hari ya. Jadi perkembangan jeruk yang pertama berapa? Nah, kita cari tahu dulu. Nanti kita langsung masukkan ke dalam rumus UN ini. 50 kita jumlahkan dengan 25N. Maka untuk
U yang pertama ya, berarti 50 kita jumlahkan dengan 25 kali 1. Maka 50 ya kita jumlahkan dengan 25. Nah, untuk yang jeruk pertama ya, pemetingan pertama itu ada 75, ya kan? Nah, kemudian ada soal lagi nih. Jumlah jeruk yang telah dipetik selama 10 hari. Karena yang ditanyakan itu 10 hari, berarti perbandingannya, ya kan? Perbandingannya dengan U10. Ya kan? Yang urutan pertama itu tadi sudah ditemukan 75. Sekarang kita nyari yang U10 ya. Berarti rumusnya langsung saja masuk 50 ya, kita jumlahkan dengan 25 kita kalikan 10, berarti 50 dijumlahkan dengan 250. Nah, ini kalau ditotal sebanyak 300. Paham ya adik-adik semua ya? Jadi kalau soalnya seperti ini, kita cari tahu dulu untuk suku pertama dan suku yang terakhir. Kenapa? Karena yang ditanyakan jumlah jeruk yang telah dipetik selama 10 hari. Baik, kita cari tahu ya. Untuk jumlahnya berarti karena ini selama 10 hari ya berarti kita pakai rumus yang SN ya. SN itu ada 2. Saya pakai yang N dibagi 2 kalikan A ditambahkan dengan UN. Kenapa kita pakai ini? Karena diketahui suku yang pertama atau awalan dan suku yang terakhir atau UN. Nah, kita tinggal masukkan saja. Berarti S10 sama dengan 10 bagi 2. Awalannya 75 dijumlahkan dengan UN yang berarti 300. Ini kita bisa bagi, coret ya. Berarti 5, maka 5 kalikan 75 tambah 300. Berapa ini? Ya 375 kali 5 ya. 5 kali 5, kita hitung. 5 kali 5 itu 25. Masih nyimpen 2 ya. Masih nyimpen 2. Tak tulis saja di sini. 7 kali 5 berarti 35. 35 kita tambahkan dengan 2 berarti 37. Sekarang kita nyimpen 3. 15 maksudnya 3 kali 5 15 ya. Lalu 15 tambahkan 3 berarti 18. Nah, berarti jumlah jeruk keseluruhan yang telah dipetik selama 10 hari ya, yang pertama ini adalah 1875 jeruk. Paham ya adik-adik semua ya? Lanjut kita ke contoh soal yang berikutnya. Untuk yang nomor 3, sebuah besi ya dipotong menjadi 5 bagian sehingga membentuk barisan aritmatika. Jika panjang besi terpendek 1,2 meter dan terpanjang 2,4 meter, maka panjang besi yang sebelum dipotong adalah, nah ini soalnya sudah diketahui barisan apa. Nah ternyata ini adalah barisan aritmatika. Berarti ya kalau ada soal dipotong menjadi 5 bagian, itu berarti kita ketahui adalah N ya, N-nya adalah 5. Nah, kemudian panjang besi terpendek itu berarti maksudnya adalah suku yang pertama, 1,2 meter. Nggak usah ditulis notasinya, nggak apa-apa. Kemudian terpanjang, karena bagiannya ada 5, berarti bisa kita tuliskan U5 sama dengan 2,4 meter. Paham ya adik-adik semua ya? Artinya, kalau terpendek berarti U1, kalau terpanjangnya itu berarti U berapa? Ya kita cari tahu. Karena ini dipotong menjadi 5 bagian, berarti U5-nya yaitu 2,4. Ya, baik itu untuk satuannya saya hapus saja ya, biar kalian nggak bingung. Bentar. Nah, kita lanjut. Kita cari tahu dulu untuk selisihnya berapa. Kita kan belum tahu. Nah, kita cari tahu dulu lewat suku yang terpanjang ini atau besi yang terpanjang, ya kan? Nah, untuk rumus barisan aritmatika sendiri bisa kita tulis UN sama dengan A dijumlahkan N kurangi 1 dikalikan B. Ya, ini rumusnya ya. Maka
kita cari tahu nilai B ini dari mana? Ya, dari suku atau besi yang terpanjang ini. Berarti U5 sama dengan 2,4. Berarti kita langsung awalannya adalah 1,2 dijumlahkan N kurangi 1 kalikan B. 2,4. Maka ini bisa kita kurangi dulu ya. 5 kurangi 1 adalah 4. 4 kali B berarti 4B. Nah, untuk 1,2 ini kita buang atau kita pindah ke sebelah kanan. Berarti 2,4 dikurangi 1,2. Maka nilai B sama dengan ya 2,4 kalau dikurangi 1,2 kan ketemunya 1,2. Kemudian kita bagi 4. Maka nilai B sama dengan intinya 12 bagi 4 ya. 12 bagi 4 kan 3 karena ada koma berarti 0,3. Paham ya adik-adik semua ya? Nah, B-nya udah ketemu. Berarti langkah selanjutnya kita disuruh nyari maka panjang besi sebelum dipotong. Artinya panjang besi ini yang dimaksud adalah jumlah besi keseluruhan, berarti lonjoran besinya, ya kan? Nah, itu berarti kita disuruh mencari tentang SN. Ya, adik-adik semua ya. Maka bisa kita tulis SN, N-nya berapa? N-nya 5. Sama dengan rumusnya kan tadi N per 2, N-nya 5, ya, kalikan A plus UN, A-nya siapa? Ini 1,2. Ya, dijumlahkan dengan UN, UN-nya adalah 2,4. Nah, kita tulis dulu. 5 dibagi 2 masih dikalikan. Ini berarti 3,6 ya. Ya, anggap saja ini berarti 3,6 atau 36 ya. Kita bagi 2. Berarti ini ketemunya 1,8. Berarti sisanya 5 kalau dikalikan 1,8 berapa? Kita hitung. 8 kali 5 kan 40. Ya kan? 0. Berarti masih nyimpen 4. Nah, 1 kali 5, 5. 5 tambah 4 berapa? 9. 9,0. Berarti ya penulisannya 9,0 itu cukup dengan 9 saja. Berarti untuk panjang besi sebelum dipotong ya membutuhkan atau semula adalah 9 meter. Paham ya adik-adik semua ya? Nah, kita lanjut untuk soal yang nomor 4. Ya, ini tentang bakteri. Bakteri A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit ya. 2 kali lipat ini setiap 5 menit. Kemudian setelah 15 menit banyak bakteri itu ada 400. Banyak bakteri setelah 30 menit. Nah, kita mencari tahu tentang kalau soal tentang bakteri, amuba, virus ya, itu berarti tentang deret geometri. Paham ya? Nah, berarti kita cari tahu dulu satu persatu ya. Nah, pada kalimat berkembang biak menjadi 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat itu artinya rasio ya, berarti rasionya 2. Nah, setiap 5 menit setelah 15 menit banyak bakteri ada 400. Ini maksudnya ya, ini maksudnya adalah ini bakteri yang pertama ya. Maka kita cari tahu dulu N-nya. N-nya kan ini belum ada. Nah, kita cari tahu untuk rumus N ya, untuk rumus N ini kita pakai pembagian waktunya, menitnya tadi. Berarti 15 ya, kita bagi dengan 5 ya. Kalau N di dalam geometri ini kita selalu jumlahkan 1 ya. Ini wajib ini. Berarti 15 kita bagi dengan 5 itu ketemunya 3, 3 tambah 1 berarti 4. Paham ya adik-adik semua ya? Nah, sekarang kita cari tahu dulu untuk nilai apa namanya? Nilai awalan bakterinya itu ada berapa? Karena sudah diketahui setelah 15 menit itu kok ada sebanyak bakteri ada 400. Nah, berarti awalnya bakteri ini kan belum ketemu. Nah, kita cari tahu dulu. Berarti untuk rumus geometri saya tuliskan dulu ya. UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Ingat ya adik-adik semua ya rumus ini ya.
Nah, kita masukkan ke sini, kita memakai U4 karena N-nya sudah ketemu 4 ya. U4 sama dengan 400. Berarti awalannya berapa? Kita tidak tahu. Tuliskan saja A. A kali R. R-nya berarti 2 pangkat N kurangi 1 sama dengan 400. Terus ini berarti sisanya 4 kurangi 1 kan 3. Berarti sisanya 2 pangkat 3A sama dengan 400. Nah, 2 pangkat 3 itu kan 8. Ya kan? Nah, bukan 6 ya. 2 pangkat 3 itu berarti 2-nya sebanyak 3 kali. Maka A saja ya 400 kita bagi dengan 8. A-nya kita ketemu 50. Paham adik-adik semua ya? Nah, bakteri awal itu ada 50. Karena pembelahan sebanyak 2 kali tiap 15 menit, ya banyak bakterinya itu ada 400. Paham ya adik-adik semua ya? Nah, sekarang kalau banyak bakterinya yang 30 bagaimana? Ya, caranya sama. Ya, caranya sama. Dengan awalan bakterinya, tadi kalian sudah menghitung, yaitu ketemu 50. Baik, untuk kita nyari yang banyak bakteri setelah 30 menit itu berapa? Ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Untuk yang N yang kedua berarti N sama dengan, karena 30 berarti 30 kita bagi dengan 5. Karena setiap 5 menit. Dijumlahkan 1. 30 bagi 5, 6 ya. 6 tambah 1 berarti 7. Nah, sekarang kita bisa mencari tahu untuk banyak bakteri setelah 30 menit. Berarti U7 sama dengan, rumusnya ini ya, A-nya berarti 50 ya kali R pangkat N kurangi 1. Berarti 50 kita kalikan 2 pangkat 6. Nah, untuk 2 pangkat 6 sendiri berarti artinya 2-nya itu dikalikan sebanyak 6 kali. Berarti ketemunya ini adalah 64. Nah, 64 kali 5 itu 4 kali 5 20 ya. Nolnya ada 2 ya, ini terus yang 20 miliknya ini. 20 nyimpen 2, 5 kali 6 itu 30, 30 tambah 2 berarti 32. Nah, berarti untuk total bakteri ya, selama pembelahan 30 menit itu adalah 3.200 bakteri. Banyak sekali ya. Nah, kemudian untuk soal yang kelima, bisa kalian lihat, pada hasil produksi kerajinan seorang pengusaha ya setiap bulannya itu meningkat mengikuti aturan barisan geometri. Nah, ini di soal diketahui, kalau yang soal nomor 4 tadi tidak ya. Ini diketahui barisan geometri. Nah, untuk produksi pada bulan pertama. Nah, ini diketahui soalnya. Bulan pertama diketahui 150 unit, artinya itu berarti U1. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Untuk U1 ketemu 150 ya. No, terus pada bulan keempat, nah ini diketahui lagi bulan keempat sebanyak 4050. Kita tuliskan saja. U4 sama dengan 4050 ya. Pada bulan keempat itu ada 4050 kerajinan. Nah, kita nyari tahunya bagaimana setelah diproduksi selama 5 bulan. Nah, untuk barisan geometri yang berbentuk soal cerita ini, kita tidak lain, kita wajib memakai rasio caranya ya. Kenapa? Karena rasio itu kan rumusnya itu U2 dibagi dengan U1. Ini sama halnya. Ya. Nah, untuk kita bisa hitung berarti U4 kalau dibagi dengan U1 yang bernilai 4050 kita bagi 150. Ini nolnya coret ya biar mudah. Nah, karena kita di sini soalnya itu barisan geometri, berarti rumusnya tadi UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Maka ini kita masukkan ke dalam rumus ya. Nah, A kali R pangkat N dikurangi 1. Nah, R 4 kurangi 1. Kita tulis dulu ya. Karena N-nya kan 4. Kemudian yang bawah A ya, A kali R pangkat 1 kurangi 1. Nah, udah ketemu ya.
Terus 405 kalau kita bagi 15 itu ketemunya berapa? Ketemunya adalah 27. Kalian bisa hitung sendiri ya nanti ya. 27 kalau kalikan 15 itu pas nggak dengan 405? Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa A ini sama, kita bisa coret ya. Coret. Nah, R yang atas ini berarti sisanya adalah R pangkat 3. Lah yang bawah gimana ini? Lah 1 kurangi 1 kan 0. Berarti R pangkat 0. Berapapun kalau pangkatnya 0 itu hasilnya 1. Berarti R pangkat 3 kalau dibagi 1 kan hasilnya dia sendiri. Paham ya adik-adik semua ya? Terus, maka untuk R pangkat 3, nah 27 ini kita bisa ubah. Ya, bisa ubah. Berarti berapa pangkat 3 biar hasilnya 27. Nah, kalau setelah dihitung, ya berapa pangkat 3, yaitu 3. Kita bisa hitung ya. 3 kali 3 kan 9. 9 kali 3 berarti 27. Nah, kalau sudah sama seperti ini pangkatnya, kita bisa coret. Berarti R sama dengan 3. Nah, untuk rasionya, kalian sudah menemukan, yaitu 3. Nah, kita bisa menghitung ya hasil produksi selama 5 bulan. Kalau hasil produksi berarti itu jumlah ya hasilnya. Berarti kan banyak totalannya itu. Karena R-nya itu ketemu 3, maka ini artinya R lebih dari 1. Nah, kenapa? Karena Sn-nya ada 2 rumus ya. Nah, kita pakai yang lebih dari 1 berarti A kali R pangkat N dikurangi 1 per R kurangi 1. Kalau yang kurang dari 1 kan berarti 1 min R itu. Paham ya? Nah, kita masukkan Sn. N-nya berapa? Nah, N-nya kan ini ditentukan 5 bulan. Berarti S5 sama dengan A. A-nya berapa? A-nya itu adalah U1. Berarti 150 ya kali R. R-nya berapa? 3 ya. 3 pangkat 5 kurangi 1 dibagi R. R-nya 3 lagi kurangi 1. Maka bisa kita hitung 150 ya. Untuk 3 pangkat 5, tadi 3 pangkat 4, 81 ya. Berarti masih kurang 1, 81 kali 5, itu ketemunya 405 ya. Berarti untuk selanjutnya, R-nya 3, benar. Berarti ini 405, 1 kali 5, kan 5, 8 kali 5 berarti 40, ya kan? Nah, berarti kita masukkan ke dalam sini 405. Maaf, ini bukan 405 ya. Ini kan 3 pangkat 5 ya. Maaf, saya salah, sebentar. Saya edit dulu, ya. Ini bukan 405 ya. Berarti 3 pangkat 4 itu tadi 81 kali 3 ya. Kok saya ngalikannya ini. Berarti ini 3, 8 kali 3 adalah 24. Ya maksudnya ini. Maaf, tadi saya salah hitung. Berarti 243 dikurangi 1 masih dibagi 2. Ini kan kali. Bisa kita coret ya hasilnya adalah 75. Berarti 75 kita masih mengalihkan 242 ya, 243 kurang 1 itu 242 ya. Maka hasil akhirnya ini bisa kalian hitung 242 ya kalikan 75. 2 kali 5 itu 10 ya, nyimpen 1. 4 kali 5 20 tambah 1 berarti 21. 2 kali 5 10, 10 tambah 2 berarti 12. 2 kali 7 14, nyimpen 1. 4 kali 7 itu 28 berarti ini 29 ya. Terus 2 kali 7 itu 14 tambah 2 berarti 16. Jadi totalnya ini ada 18.150. Ya. Paham ya adik-adik semua ya? Untuk yang tadi ini 3 pangkat 5 ya, saya tegaskan ulang tadi saya salah hitung. 3 pangkat 5 itu berarti 3-nya itu sebanyak 5 kali. Berarti 3 kali 3 kan 9. 3 kali 3 9. Nah, 9 kali 9 kan 81. Nah, masih sisa 3, berarti 81 kali 3. Paham ya adik-adik semua ya?
Jadi ketemunya adalah 18.150. Ya, baik, untuk video kali ini contoh-contoh soalnya cukup seperti itu dulu. Nanti kita bisa mempelajari video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu tetap ya like, komen, dan kalian bisa share. Tentunya jangan lupa untuk subscribe. Ya, ini untuk yang nomor 6 kita bisa bahas lain kali ya. Ini sebagai latihan kalian untuk memecahkan masalah dari soal nomor 6 ini. Baik, sekiranya bisa kalian untuk selalu subscribe, tetap dukung terus channel ini ya, biar saya lebih semangat ya untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat buat kalian. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.